mendengarkan secuplik video dari Maju terlebih dahulu ya. Oke. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel. Mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Oke deh, tadi cukup ya video terkait pengenalan Maju. Mungkin teman-teman di sini kalau yang belum menggunakan Maju gitu ya, jadi bisa nih jadi pertimbangan. Nah, mungkin langsung aja kita mulai ya ke sesi Ruang Maju kali ini. Dan aku mau remind juga teman-teman bahwa kita akan ada hadiah menarik yang kita bagikan nih. Di mana teman-teman nanti silahkan mengupdate keseruan mengikuti Ruang Maju hari ini gitu ya. Teman-teman dapat ilmu apa aja nih, tips and trick apa aja hari ini, dan pastinya posting ke Instagram dan upload ke Instagram story teman-teman. Dan jangan lupa tag @seru di Maju. Jadi setelah tag nanti teman-teman akan dipilih juga nih bagi yang beruntung
nanti akan mendapatkan hadiah loh dari pihak Maju. Mungkin aku bisa panggil narasumber kita hari ini yang akan membawakan materi dan akan berbagi ada Bapak Siva Raja. Halo, selamat sore Pak Siva. Boleh Pak kita on cam bareng nih. Oke, halo, selamat sore Pak. Sudah aman nih Iya, halo, selamat sore. kameranya. Udah, Oke deh, sudah aman. Suaranya juga sudah aman. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai saja ya, Pak Siva ya. Mungkin teman-teman di oke. sini biasanya kita manggilnya maju trainer gitu. Jadi mungkin silakan dimulai saja untuk slide-nya dan sesi webinar kali. Oke, silakan untuk slide-nya. Oke, halo, selamat sore semuanya. Bisa dengar suara saya ya? Udah, aman Pak? Aman Suaranya? ya? Oke, ini perkenalkan saya Siva Raja, owner dari Amsterdam Coffee. Ini supaya logonya, supaya judulnya menarik hari ini, saya nyari judulnya pakai AI. Meracik kesuksesan dalam aroma bisnis kopi, menjadi juara di dunia barista. Bisa next slide. Jadi saya latar belakangnya itu lahir di Malang, sampai dari SD sampai SMA di Malang, terus waktu kuliah dapat kesempatan untuk kuliah di Australia. Nah, disinilah saya sebenarnya mulai jatuh cinta sama kopi, khususnya kopi-kopi dari Indonesia. Dan latar belakang saya insinyur, kesasar di bidang kopi. Next. Oke, jadi waktu tahun 2000-an, awal tahun 2000-an, waktu lagi kuliah itu, apa yang terjadi di Indonesia sekarang untuk industri kopi itu terjadi di Australia. Jadi kita tuh kurang lebih sekitar 15 tahun ketinggalan dalam hal kopi dibandingkan sama di Australia. Jadi waktu awal tahun 2000-an, waktu saya kuliah, untuk ngirit biaya itu biasanya makan siang itu kalau jam 2, jam 3 sore itu ada promo di coffee shop, bisa beli kopi dengan croissant. Nah, ada beberapa coffee shop yang ramai, ada beberapa coffee shop yang sepi. Nah, keseringan kita juga datang ke coffee shop itu karena coffee shopnya ramai, bukan karena sepi. Jadi kita ke sana, kita cobain promo yang spesialnya, kopinya enak, croissantnya enak. Nah itu irit, irit tapi enak. Nah, seiring dengan jalannya waktu, coffee shop di situ itu udah mulai memperkenalkan kopi-kopi specialty, kopi-kopi dari Toraja, dari Aceh, dari Java Jampit, dari daerah-daerah yang waktu saya belajar geografi, zaman saya waktu belajar geografi itu nggak pernah belajar itu gitu. Jadi kayak ada buntu lenta, kita nggak pernah tahu. Terus gayo kenawat, kita nggak pernah tahu. Tapi nama-nama kopi-kopi seperti itu cukup terkenal di Australia. Jadi saya lebih mengenal kopi-kopi Indonesia di Australia waktu itu. Jadi setiap kali dapat kopi-kopi enak, di dalamnya selalu ada komponen kopi Indonesia. Jadi di blend ya kopinya. Jadi ada kopi dari Afrika dengan Indonesia di blend jadi cappuccino sama latte. Nah, sering dengan jalannya waktu, lulus kuliah, mulai bekerja, terus habis waktu bekerja itu budayanya di situ ngopi pagi. Jadi ada coffee shop hampir di semua tempat kerja, di kantor, pagi-pagi semua ngantri beli kopi, duduk sebentar atau kadang coba take away terus bawa ke kantor, sorry. Nah, waktu dibawa ke kantor, diminum, dinikmati. Cuma waktu yang di coffee shop yang di dekat kantor itu rasa kopinya tidak seenak waktu yang zaman kuliah. Nah, ini kan membuat saya jadi kayak penasaran apa sih sebenarnya yang membuat ini kopi enak sama kopinya nggak enak. Ngobrol-ngobrol sama yang punya coffee shopnya, ternyata blend mereka waktu itu saya yang ketahui ya, dia Italian roast, nggak ada komponen kopi Indonesianya. Jadi ada dua hal yang
Tapi kita tahu kopinya di Sangrai cukup gelap waktu itu, sama nggak ada komponen Indonesianya. Jadi saya waktu itu mikir, oh jangan-jangan kopi Indonesia yang punya pengaruh cukup besar untuk bisa membuat kopi cappuccino-nya bisa enak banget. Nah, seiring dengan jalannya waktu, di situ ada, sebelum adanya Facebook sama Twitter dan lain sebagainya, itu ada, kita tuh ada kayak forum yang hobi mobil gitu, ada forumnya. Nah, kebetulan saya penasaran sama kopi, saya masuk ke forum itu. Jadi kayak ngumpul orang-orang kopi secara virtual, tapi kantor pusatnya di Melbourne, saya waktu itu di Sydney. Nah, ngobrol-ngobrol sama mereka, nanya-nanya, terus dikasih tahu fungsi mesin seperti apa. Kalau misalnya mau ngebrew sendiri di rumah, minimal requirement mesin seperti apa. Kalau mau coba sangrai, mesin kecil sangrainya seperti apa. Jadi sering dengan jalannya waktu, karena mulai suka banget sama kopi, mulailah saya ngumpulin peralatan kecil-kecil, jadi kayak mesin kopi, mesin cappuccino, mesin sangrai kopi yang kecil-kecil, apalagi ya, manual brew. Jadi mulai ngumpulin di situ. Nah, waktu 2008 sempat pulang ke Indonesia untuk melihat potensi ketika misalnya suatu saat saya mau resign dari pekerjaan dan memulai suatu usaha di Indonesia tuh apa sih yang mungkin yang cocok. Dan saya pulang ke Jakarta, saya mencari kopi-kopi yang biasa saya dapatkan di Australia itu nggak ada. Apalagi waktu pulang ke Malang juga nggak ketemu kopi-kopi seperti itu. Nah, akhirnya mikir, oh jangan-jangan mungkin cukup menarik kalau kita bisa jualan kopi Indonesia yang dihargai luar biasa banget di luar negeri, tapi di Indonesia. Bahkan waktu itu di supermarket juga kopi-kopi Indonesia nggak ada seperti sekarang. Yang banyak malah kopi-kopi dari Ethiopia, dari Amerika Selatan. Nah, dari situ mikir, wah ini suatu potensi usaha yang bisa kita garap. Gitu. Jadi dari situ saya mulai ngumpulin alat, mulai sebagai hobi pokoknya. Terus 2011 akhirnya setelah sekitar 7-8 tahunan bekerja, akhirnya memutuskan resign dan pulang ke Indonesia. Dan saya pulang, saya juga bawa mesin-mesin saya juga pulang dengan harapan supaya minimal kalau misalnya nggak buka usaha di kopi, minimal saya masih bisa minum kopi enak di rumah. Nah, pulang ke Jakarta, terus ada teman saya ngasih tahu, kenapa nggak pulang ke Malang, aku pengen nunjukin kamu satu daerah penghasil kopi di Malang Selatan, di Sumber Manjing Wetan waktu itu. Dikasih tahu, kamu pulang tanggal sekian, nanti aku jemput dari airport, tak ajak ke kebun, nginep 1 malam, terus bisa pulang ke Jakarta. Nah, pas di hari itu saya pulang ke Malang, dijemput teman saya, kita ke Sumber Manjing Wetan, ketemulah dengan petani-petani kopi. Di situ dikasih tahu sama petaninya waktu itu ya, kita punya kopi, cuma kita nggak bisa jualan. Saya ambil sampelnya, saya lihat, wah ini kok secara fisik kelihatannya bagus. Cuma kopinya mereka tuh Robusta. Sedangkan waktu di Australia saya ke-expose sama kopi-kopi Arabica. Nah, karena penasaran, akhirnya kopi itu saya beli 10 kilo, sebagian saya sangrai, saya kirim ke teman-teman saya yang ada di forum kopi yang ada di Australia. Saya kirim, seminggu kemudian dikasih tahu sama mereka, ini kopinya enak banget, kamu ada berapa? Kita pengen beli. Nah, dari situ baru tahu, oh ternyata kopi dari Sumber Manjing Wetan, salah satunya, itu luar biasa, di luar negeri pengen dibeli, cuma jalur transaksionalnya masih sulit, logistiknya juga susah. Dan at the same time, di Malang mau ngopi enak juga nggak ada. Nah, kita mikir, ngobrol-ngobrol sama teman saya, nanya, aku pengen ngopi yuk, belajar ke satu coffee shop, kopi-kopi Indonesia, tapi secara rasa menurut saya masih kurang, masih bisa dimaksimalkan. Akhirnya kita putuskan waktu itu, gimana kalau kita beli kopi dari para petani di Malang Selatan, kita berusaha memposisikan diri di tengah sebagai marketing produk mereka, lalu kita perkenalkan ke pasar lokal. Kita bukan perkenalkan ke pasar ekspor, tapi ke pasar lokal.
Nah, dari situ eh, kita mulai menata strategi karena Malang di tahun 2011 itu kita punya 4 juta pengunjung dari luar kota menuju ke Malang Raya, Malang dan Batu ya khususnya ya. Eh, jadi selalu melalui Malang, orang-orang Batu kebanyakan wisata di Batu tapi makannya di Malang. Nah, kita posisikan diri di Singosari. Jadi buat teman-teman yang dari luar kota itu sebenarnya waktu sebelum ada jalan tol itu waktu jalan masuk ke Kota Batu sama Malang itu ada di daerah Singosari. Jadi kita bukalah Amsterdam di Singosari untuk pertama kalinya. Nah, dari situ mulai berkembang kita menjual ke pasar oleh-oleh, kita di tengah jalan kita banyak customer yang datang. Kita tuh sebenarnya aslinya roastery, kita nggak punya coffee shop. Kita adalah pabrik kopi yang operasional Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur karena ngikutin standar dari Australia. Nah, waktu di hari banyak customer yang datang, banyak turis-turis yang datang, mereka tuh pengen nyobain, cuma mereka pengen bisa bayar, jadi secara nggak langsung kita tuh dipaksa oleh para pelanggan untuk buka coffee shop waktu itu. Nah, waktu kita buka coffee shop, pertama kali juga nggak serami sekarang. Jadi semua itu melalui proses. Kita dari 2011, kita buka coffee shop di 2015, kita pindah ke tempat sekarang di 2016, dan kita mulai ekspansi, membuka cabang-cabang ke daerah lain di Malang, khususnya di tahun 2019. Jadi perjalanan Amsterdam itu sudah melalui tahun ini kita tahun ke-12 ya kita. Aku pengen nge-share di next slide mungkin. Ini tadi udah aku singgung ya. Bisa next slide. Nah, aku sebenarnya merangkum presentasi ini menjadi 10 pembelajaran dari membangun Amsterdam selama 12 tahun. Nah, kita lihat dari screen saya juga. Ada 10 pembelajaran. Yang pertama adalah berhubung kita anak teknik insinyur, kita itu kurang mengetahui pengetahuan akan accounting sama marketing. Sedangkan dalam bisnis, marketing itu adalah salah satu faktor yang cukup krusial. Waktu itu kita nggak punya budget besar, budgetnya cukup terbatas, dan semua dimulai dari nol. Tempat kita juga bukan yang wow, industri kopi juga belum berkembang seperti sekarang. Jadi kita merasa kita mesti melakukan sesuatu, bagaimana caranya supaya customer bisa datang ke tempat kita. Nah, setelah datang kita edukasi customer, kopi yang enak seperti ini, kopi yang menyehatkan seperti ini, yang mestinya dinikmati, cara menikmatinya juga seperti ini. Kita memperkenalkan light roast. Waktu itu di Indonesia umumnya dijualnya adalah dark roast. Nah, itu jadi kayak kita benar-benar eksplorasi dan membuat pelanggan-pelanggan kaget karena kopinya asam di tempat kita waktu itu. Jadi banyak yang bilang, wah ini kopinya kayaknya basi, kopinya kurang mantap. Nah, itu juga banyak yang bilang. Nah, itu sih. Jadi di tengah perjalanan dari 2011 sampai 2015, bahkan sampai sekarang kita masih terus ekspor. Ada yang konsultasi di bar, diskusi di bar, macam-macam. Jadi kita benar-benar belajar dari marketing. Amsterdam bisa seperti sekarang ini sebenarnya juga marketing. Salah satunya dengan saya menjadi juri internasional, itu juga secara nggak langsung itu adalah marketing dan branding dari Amsterdam sendiri. Gitu. Accounting, jadi kita mesti tahu posisi kita seperti apa, posisi keuangannya seperti apa, cash flow seperti apa. Kita tuh di 2 tahun pertama kita profitable, cuma uangnya nggak ada. Nah,
Dari situ kita mulai belajar, kita cari tahu, oh ternyata ada yang namanya cash flow. Jadi waktu ada hal yang lebih penting daripada profitability, profit and loss report itu adalah cash flow report. Kita mesti tahu eh, posisi kasnya seperti apa, hutang seperti apa, piutangnya seperti apa. Jadi kita tuh pernah di satu titik rekening di bank cuma tinggal 15.000. Jadi waktu itu kita benar-benar utak-atik gimana caranya supaya bisnisnya masih tetap berjalan. Karena kan eh, apa ya, sudah give up dari suatu suatu posisi. Halo, Kak Siva. Suaranya udah hilang ya. Larinya juga bukan lari sprint, tapi larinya kita lari maraton. Jadi benar-benar kita reserve energi kita untuk bisa lari lama. Itu. Berapa banyak dari teman-teman kita di sini mungkin yang melihat satu tempat rame terus menyarankan, kayaknya kamu mesti buka buka cabang, buka ini, buka itu. Nah, kita juga melalui proses itu. Kita kita beruntung karena di awal-awal kita punya mentor yang ngasih tahu kalau ada orang yang rekomend dan orang itu belum pernah melalui apa yang kamu lalui, jangan didengarkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah punya 10 coffee shop, datang ke tempat kita, ngeliat tempat kita rame dan ngasih saran, kalau coffee shopnya juga waktunya untuk buka cabang baru, nah itu boleh didengarkan. Tapi kalau bukan dari seseorang yang telah melaluinya, itu lebih baik dihindari. Gitu. Yang ketiga, pembelajaran penting ketiga adalah kita terlambat mendaftarkan merek. Jadi kita nyampe di satu titik, brand Amsterdam itu didaftarkan sama orang lain. Jadi makanya kita melalui satu proses sekarang di mana brandnya kita kita uh, berevolusi menjadi Amster. By the way, Amsterdam itu adalah kependekan dari Ampel Gading, Sumber Manjing Wetan, Tirtoyudo, dan Dampit, 4 kecamatan penghasil kopi di Kota Malang, di Kabupaten Malang. Sorry. Jadi buat teman-teman yang memulai merintis usaha, tidak ada salahnya menyisihkan sedikit budget untuk mendaftarkan merek. Itu poin keempat adalah tertib pajak sejak awal. Karena kita di tengah jalan, kita juga karena kita kurang tertib membayar pajak, kita dapat denda. Dendanya juga lumayan. Jadi buat teman-teman sudah mulai diperhitungkan pajaknya seperti apa dan disetor sesuai dengan waktunya. Jadi biar nggak ada denda dan nggak mempengaruhi cash flow di kemudian hari. Next slide, please. Terus kita juga cukup lambat menyadari the power of social media. Kita mulai masuk di Facebook, Instagram itu tahun 2015. Jadi tahun 2011 sampai tahun 2015 kita lebih fokus di membangun website, kita belajar, dan kita hampir kehilangan momentum. Cuma kita menyadari bahwa momentum itu bakal selalu ada. Momentum itu bakal selalu ada seperti ombak. Cuma ketika ombaknya datang, apakah kita ready? Itu pertanyaannya. Ketika kita ready, ombaknya datang, kita otomatis ikut jadi besar. Tapi ketika momentumnya datang dan kita nggak ready, kita nggak jadi besar. Selanjutnya itu adalah tim back office yang kuat dan delegasi pekerjaan. Itu juga cukup krusial. Kita waktu punya satu outlet itu, tim kita waktu itu kalau nggak salah sekitar 18 orang untuk satu outlet. Itu dari 18 orang kita, karena memang fokus untuk mengembangkan tim back office, kita menyadari ada 9 fungsi usaha yang mesti diisi dan banyak pekerjaan yang non added value yang bisa didelegasikan ke teman-teman. Dan kita mesti menyadari kita sebagai owner, kita nggak bisa master of everything. Kita juga ada beberapa hal yang kita mesti serahkan kepada ahlinya, teman-teman yang mungkin kalau saya sendiri saya kurang jago di desain, saya menyadari itu dan
saya delegasikan kerjaan itu ke tim yang memang benar-benar enjoy dan menikmati desain. Lalu kompetitor ini kan sekarang dengan banyaknya coffee shop khususnya di Malang dan nasional juga, mungkin hampir setiap hari ada satu coffee shop baru yang muncul. Itu tuh sebenarnya mereka tuh indirectly bukan kompetitor kita. Kompetitor kita adalah kita kemarin. Apakah kita hari ini lebih baik daripada kita kemarin? Kalau misalnya kita hari ini lebih baik daripada kita kemarin, otomatis kita sudah progres, dan progresnya itu walaupun terasa kecil, tapi seiring dengan jalannya waktu dia bakal maksimal. Bayangin kalau kita setiap hari melakukan progres 1%, dalam 3 tahun kita udah minimal berapa tuh? Sudah 1000%. Nah itu yang cukup krusial untuk kita ketahui. Setiap langkah kecil punya efek di dalam bisnis. Dan kita memberi budaya di Amsterdam, it's okay to fail. Nggak apa-apa kok kalau kita mencoba dan kita gagal. Kita banyak produk yang dihasilkan di Amsterdam yang menjadi bestseller itu hasil dari eksperimen yang awalnya kita cukup yakin itu nggak bisa. Jadi kita ada produk yang retail untuk toko oleh-oleh 100 graman, fully printed packaging. Itu kalau zaman dulu kita kalau misalnya pesan dari China packaging, kita mesti pesan 100.000 packaging. Kita nyoba sesuatu yang doesn't make sense, yang sesuatu yang nggak masuk akal, untuk bisa printing dan kita bisa lakukan semua itu in-house. Dan itu lumayan efektif dan berjalan sampai sekarang. Itu it's okay to fail. Jadi budaya itu yang cukup ditekankan di Amsterdam. Jadi kita juga punya budget untuk eksperimen, untuk nyoba-nyoba yang aneh-aneh yang nggak masuk akal, kita selalu coba. Jadi kita cukup apa ya, mungkin cukup keras kepala. Dan kalau ada yang ngomong nggak bisa, itu kita bakal coba apakah itu memang benar-benar nggak bisa atau memang bisa. Itu. Next, kita penataan keuangan. Kita sekarang udah nyampe di satu titik di mana kita punya rekening banknya cukup banyak untuk satu outlet. Jadi hampir setiap minggu kita pecah uang yang mesti untuk jadi gaji masuk ke satu rekening, uang yang untuk eksperimen masuk ke rekening, uang untuk belajar masuk ke satu rekening lain, uang untuk beli bahan baku masuk ke rekening yang lain. Jadi kita cukup terlambat untuk melakukan itu. Kita baru mulai melakukan itu tahun 2018-an. Jadi setelah 7 tahun berjalan, kita baru melakukan itu. Jadi sering dengan jalannya waktu, ya otomatis terkadang kita overspend. Jadi waktu uang dibutuhkan untuk di bidang yang lain itu kadang nggak cukup. Jadi kadang kita mesti mencari cara untuk dapat uang yang waktu itu. Nah, ini sekarang kita udah menata, jadi kita kayak sekian persen dari omset sudah otomatis untuk gaji, sekian persen dari net profit adalah untuk ini, untuk bonusnya anak-anak, untuk THR itu udah ditabung sebenarnya sejak awal. Dan kita juga sering dengan jalannya waktu itu menyadari caranya bisnis berkembang itu adalah melalui 3 hal. Yang pertama adalah self funding, di mana self funding itu kita biayai semuanya sendiri. Jadi untuk menambah revenue-nya Amsterdam itu adalah dengan menambah outlet. Kita membuka daerah baru, kita memperkenalkan budaya ngopi, tapi dengan biaya sendiri. Ada juga bisa juga dengan model franchise, bisa juga dengan model partnership. Kita pernah nyoba model franchise dan kurang efektif, dan akhirnya kita nggak lanjut di model franchise, tapi kita sekarang lebih fokus di partnership sama di self funding. Otomatis self funding kita lebih freedom, tapi growth-nya lebih pelan. Partnership kita lebih cepat, cuma operational di bawah kontrol kita. Itu sih mungkin kita bakal ngobrol lebih banyak
melalui question and answer ya. Kalau teori ngobrol doang kan kurang seru. Gitu. Mungkin bisa next slide buat teman-teman yang belum ikut, mungkin bisa belum follow kita di Instagram, bisa dapatkan ilmu kopi di @amsterdamcoffee. Di situ kita banyak share mengenai perjalanan usaha kita, apa yang terjadi di Amsterdam, sharing-sharingnya semua ada di situ. Gitu sih. Mungkin kita bisa lanjut ke question and answer. Oke, terima kasih banyak Kak Siva untuk sharing-sharing ilmunya ya gitu ya. Cerita di balik suksesnya Amsterdam nih yang sudah bertahan hingga sekarang. Nah, teman-teman sekarang kita buka sesi Q&A ya. Teman-teman boleh banget langsung menanyakan apapun itu karena tadi Pak Siva sudah terbuka ya akan menjawab juga dan biar kita ngobrol-ngobrol lebih asik aja nih biar kita dua arah. Nah, mungkin udah ada yang di chat box dulu nih, Pak Siva dari Oke. Sam. Aku coba bacakan ya. Dengan Iya. sudah menjamurnya bisnis kopi sekarang, apa masih menjanjikan jika kita memulai bikin coffee shop? Boleh nih Kak, dijawab. Oke. Jadi em, apa ya? Ini cukup menarik. Mungkin tadi saya lupa menyinggung. Waktu Amsterdam berdiri itu adalah saya itu berusaha mencari solusi untuk saya sendiri. Gimana caranya saya bisa ngopi enak setiap hari. Itu sebenarnya alasan kenapa Amsterdam berdiri. Dan otomatis di situ ada fungsi dari petani, fungsi dari yang lain sebagainya. Nah, apabila ada satu solusi yang bisa diselesaikan oleh teman-teman, misalnya aku pengen menciptakan suatu tempat untuk para mahasiswa bisa bekerja dengan nyaman, bisa lecture online dengan nyaman tanpa ada gangguan dari internet. Itu kan sebenarnya suatu solusi yang mungkin dicari oleh para mahasiswa atau para pekerja yang nggak ada kantor, yang kerjanya dari kafe ke kafe. Itu sesuatu yang mungkin banget, dan industri kopi itu adalah salah satu industri yang cukup sustainable. Kita itu potentially sekitar 5-6 tahun ke depan itu ada perubahan di budaya masyarakat, di mana coffee shop itu akan menjadi tempat social place untuk para orang-orang berkumpul. Jadi mungkin kalau kita ngomong 20 tahun yang lalu gitu ya, kita waktu kuliah, waktu SMP, SMA, waktu mau kerja kelompok, kerjanya di rumah, ya kan. Sekarang, ayo kita kerjakan di kafe ini. Itu kan udah ada perubahan, ada shifting. Dan at the same time, bakalan ada satu shifting yang cukup besar, yaitu local coffee shop, di mana satu coffee shop itu customer-nya itu bakalan cuma radius 2 kilometer dari coffee shop itu. Itu yang bakalan terjadi. Dan hal ketiga yang bakalan terjadi adalah budaya ngopi. Bahkan di Australia itu waktu saya bekerja di sana, banyak coffee shop yang sebenarnya nggak ada papan namanya, tapi di dalam kelihatan mesin kopi, orang otomatis beli kopi. Dan budaya ngopi pagi sebelum bekerja, sebelum kantor, itu kan sebenarnya belum cukup kental terjadi di masyarakat, khususnya di malam itu saat ini. Jadi potensial ke depannya cukup panjang, tapi gimana caranya kita men-solve satu problem yang dihadapi oleh banyak orang sekarang. Itu mungkin sudah menjawab. Oke, mungkin ini Kak Indira sedang itu ya lost sinyal ya Pak Raja ya. Mungkin Oke. Bisa lanjut. Ada ini pertanyaan kedua yang masuk lewat Japri, langsung saya bacakan aja. Em, Selama menjalankan Amsterdam, apa kerugian atau kejadian yang paling tidak mengenakan yang pernah dialami dan bagaimana Pak Raja mengatasinya? Ini dari Kak Adi dari Semarang. Gimana tuh Pak? Oke. Jadi waktu kita berdiri di awal berdirinya Amsterdam itu, kita tuh adalah roastery ya, jadi pabrik kopi, kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Jadi mimpi kita adalah waktu itu kita supply kopi ke warung-warung, ke coffee shop, dan ke oleh-oleh.
eh, di satu titik kita menyadari untuk distribusi dan mencari customer baru ternyata membutuhkan tenaga sales. Nah, akhirnya kita hiring satu satu sales person dan penjualan meningkat, penjualannya meningkat cukup drastis. Dalam 3 bulan atau 4 bulan, volume itu kayak udah naik 3 kali lipat. Cuma waktu itu uangnya nggak naik 3 kali lipat. Nah itu kita jadi kayak bingung. Loh ini kenapa volume kita naik banget, tapi uangnya kok nggak ada. Selidik punya selidik setelah jalan 1 tahun dan menambah salesperson yang cukup banyak, waktu itu ada 4-5 orang, ternyata uangnya itu sudah dibayarkan oleh warung-warung sama customer ke salesman kita, cuma uang itu nggak disetorkan ke kita. Jadi kita benar-benar loss cukup banyak. Itu waktu itu ingat banget, waktu kita udah kumpulin semua angkanya, angkanya itu adalah 1 bulan omset waktu itu. Jadi ya memang berasa berat, berasa kayak pengen nangis ya, pengen kayak udah gagal gitu. Cuma di dalam bisnis itu kita tuh gagal ketika kita menyerah, kita tutup toko, kita kunci dan kita nggak operasional, itu waktu kita gagal. Nah akhirnya setelah berpikir panjang, kita hitung jumlah stok yang kita punya, kita cari salesnya itu, otomatis memang uangnya sudah nggak ada, udah hilang. Jadi yang bersangkutan udah dekat dari Amsterdam waktu itu juga. Semua customer yang ada kita hubungin dan kita kasih tahu kalau yang bersangkutan udah nggak bekerja di Amsterdam lagi. Nah, kita hitung jumlah kopi yang kita punya, lalu kita pelan-pelan muterin uang dari situ. Jadi kita yang kopi yang ada kita kita jual, kita ambil uangnya, kita belikan bahan baku, kita putar terus sampai kita recover. Ya itu sakit, cuma ya apa ya namanya bisnis, kita juga mesti belajar ya, kita nggak pernah dikasih tahu, mesti hati-hati dalam hal kayak gitu. Jadi kayak suatu pembelajaran yang kalau dibayangin kan sekarang juga sakit. Gitu. Oke, thank you jawabannya nih Pak Siva. Sorry banget tadi aku sempat terkick ya keluar ya, jadi diganti Mas Adit. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Siva gitu ya, dari Dio di Jakarta. Seperti apa cara Amsterdam memperkenalkan atau mempopulerkan budaya kopi di Malang? Apakah saat itu di awal-awal Amsterdam terbangun di Malang sudah ada budaya ngopi dan sudah menjadi kebiasaan teman-teman di Malang? Oke, Boleh Pak? ya, good question. Jadi waktu kita mulai itu cukup berbeda sama sekarang. Jadi orang nggak tahu kopi waktu itu, budaya sarapan pagi itu juga minum teh manis. Jadi kopi itu adalah sesuatu yang apa ya, minumannya bapak-bapak dan bukan sesuatu yang dinikmati kayak 3-4 kali sehari, tapi dia lebih kayak mungkin 1-2 kali sehari. Dan waktu itu paling banyak juga yang kopi sasetan. Jadi memang kita dari awal ya mau nggak mau kita mesti edukasi. Jadi kita presentasi, atau mungkin ada customer yang datang pengen nyobain kopinya kita, atau pesan yang non kopi itu kita buatin kopi yang kita suka, kita suruh mereka juga cobain. Misalnya mereka pesan tubruk gitu ya, kopi robusta tubruk, kita buatin ke mereka Arabica, suruh nyobain, Pak ini ada sampel, cobain, suka nggak? Dari situ kita pelajari, oh ternyata tipe para pelanggan sukanya seperti ini. Dalam waktu itu kata-kata yang sering dimunculin sama mereka itu, aduh kopinya lumayan enak tapi kurang mantap. Nah, secara definisi kan kita nggak tahu mantap itu apa. Nah, sering dengan jalannya waktu kita tahu, oh ternyata mantap itu dia butuh agak pahit sama tebel secara tekstur. Jadi akhirnya kita manipulasi sedikit produknya melalui proses roasting dan proses penyeduhan, sehingga rasa kopinya
jadi mantap. Nah, ketika kita sajikan ke mereka, mereka senang. Mereka senang dan mereka mulai datang dan ngajak teman-temannya mereka. Jadi kayak ada yang namanya snowball effect. Jadi kalau dilihat bola salju kan pertama dari kecil jadi besar. Itu juga terjadi di di kafe yang Amsterdam waktu itu. Kita juga banyak edukasi melalui sosial media. Kita tunjukin cara gimana caranya bisa menyeduh kopi enak di rumah dengan peralatan seadanya. Gimana caranya cupping kopi, rasa apa yang muncul. Itu edukasi-edukasi itu yang kita share ke pelanggan. Dan secara nggak langsung kita dapat personal connection sama pelanggannya kita. Itu sih yang cukup krusial. Nah, kita waktu pertama berdiri itu kita kecil banget. Jadi kalau orang duduk di bar itu gantian sama yang antri biasanya. Nah, di situ ada mahasiswa, ada manajer bank, ada sosial media person, ada salesman, ada marketer, ada semua. Jadi kayak ngumpul semua dan karena kita ngobrolnya banyak, mungkin buat teman-teman yang merasa kayak sekarang Slobar rame itu sebenarnya Slobar kita dulu udah buat di ajaran awal-awal. Kita ngobrol dan kita tahu para pelanggan dan kadang ada pelanggan yang juga datang buka laptop nggak mau diganggu itu juga ada gitu. Dengan kita apa ya sesuatu yang personalized, sesuatu yang spesial. Bahkan ada beberapa pelanggan yang datang kelihatan mobilnya mulai parkir itu minumannya udah dibuatin karena kita udah tahu minumannya setiap hari adalah Piccolo gitu. Datang jadi orangnya cuma tinggal bayar tinggal duduk gitu. Beberapa pelanggan yang kita tahu mereka biasanya suka pesan yang manis, gitu. Kita tawarin produk-produk cobain ini sebelum minum misalnya hot chocolate, cobain ini kopi dulu enak gak? Kita edukasi kenapa beberapa orang bakalan lulus kalau minum kopi, kita edukasi, terus kita kasih orangnya nyoba kopi kita ini dicoba dan apakah mulus atau enggak. Jadi kayak kita benar-benar edukasi buat para pelanggan, banyak terjadi edukasi dan banyak interaksi yang terjadi di bar Amsterdam waktu itu. Itu yang nyebabin mereka datang kembali dan ngajak teman-temannya, snowball effect-nya terjadi. Tempat Amsterdam itu kalau teman-teman dari luar kota tuh lihat di Google Map, kita posisinya itu dari jalan besar masuk ke kompleks ruko, belok kiri lagi. Jadi benar-benar di pojok dan ngumpet. Karena dulu rata-rata pelanggan Amsterdam datangnya selalu ke pasar, jadi kita sering buat guyonan kalau ke Amsterdam itu wajib mesti ke pasar dulu baru ketemu Amsterdam ya. Dan sering dengan jalannya waktu ya, otomatis pelanggan cukup mudah untuk bisa ketemu Amsterdam walaupun tempatnya masih tetap ngumpet sekarang. Jadi interaksi dengan customer, mereka dapat satu value yang berbeda dan banyak juga orang yang akhirnya buka coffee shop karena belajar dari ngopi-ngopi dari Amsterdam. Jadi full edukasi dari awal. Itu yang mungkin cukup krusial yang ngebuat kita bisa bertahan sampai saat ini. Oke, thank you Pak Siva. Keren banget, ternyata memang diperluin banget ya, nggak cuma edukasi ke lingkungan, tapi ke customer sendiri itu perlu juga ya diedukasi dan malah word of mouth-nya tuh dimulai dari customer sendiri ya yang datang ya, sampai udah hafal menunya juga itu ternyata diperluin ya. Oke deh, tips thank you Pak Siva. Mungkin ini ada pertanyaan lagi ya di chat box ya dari Kawita. Saat banyak bisnis kopi dalam bentuk coffee shop berbagai brand atau merek, apakah jadinya lebih menguntungkan menjadi supplier instead of membuat coffee shop atau bagian hilirnya ya Pak? Oke, boleh. cukup menarik pertanyaannya. Jadi kalau kita ngomong yang namanya supplier kan berarti kita nyuplai kalau coffee shop ya kita nyuplai biji kopi, nyuplai sirup, nyuplai powder, sama mungkin cup-cup take away ya.
perlu diingat masing-masing punya tantangannya sendiri. Memang seru dengan banyaknya coffee shop, dengan banyaknya industri ini berkembang, otomatis ikannya banyak di kolam ikannya itu ikannya banyak banget. Cuma perlu diingat kalau marginnya di supplier itu nggak terlalu banyak biasanya. Kita kalau sebagai roaster itu paling ya marginnya nggak sebesar coffee shop untuk apply ke kafe-kafe. Karena kan nanti di situ juga nanti ada terms of payment ya. Jadi nggak semua customer khususnya yang besar yang bayar langsung, tapi mereka kita bayar setelah 2 minggu. Itu kan mesti diperhitungkan sebagai perputaran gimana cara kita bisa survive 2 minggu sebelum dapat pembayaran dari mereka. Jadi kayak challenge-nya beda sih. Apakah lebih mudah? Nggak juga. Apakah buka coffee shop lebih mudah jatuhnya? Mungkin iya. Semakin kita dekat ke end user, semakin mudah mestinya untuk jualan. Kalau yang untuk antar supplier juga, untuk roster juga cukup banyak, pemain sirip juga cukup banyak sekarang. Selisih harganya juga 11-12, dan marginnya juga otomatis dengan banyaknya supplier juga marginnya juga nggak bisa banyak. Gitu sih. Cuma buat saya dicari satu industri, apakah itu yang facing customer, apakah yang facing B2B, business to business, yang mana yang kita suka, gimana kita perlu menyadari mungkin 2 tahun pertama kita mungkin nggak bisa profit, karena kita sebagai mau memulai usaha itu mesti prepare for the worst sama prepare for the best ya. Kalau yang prepare for the best ya otomatis senang profit, auto profit. Cuma kalau kita juga investasi, kita juga mesti tahu resikonya. Bisa juga hilang semuanya, bisa juga habis. Itu yang butuh diketahui. Cuma kalau misalnya saya disuruh milih lagi ya mungkin saya bakalan tetap mulai dari roaster. Cuma sekarang memang banyak teman-teman yang coffee shop yang juga memulai roastery. Jadi apa namanya, jumlah customer-nya nggak sebanyak dulu, itu yang pasti. Cuma seiring dengan jalannya waktu, buah-buah yang di pohon itu bakal digoyang oleh angin dan oleh tornado. Siapa yang fundamentalnya yang paling kuat, dia yang bakal stay. Yang fundamentalnya nggak kuat, ya dia nggak bakal stay. Jadi fundamental seperti accounting-nya seperti apa, marketingnya seperti apa, branding-nya seperti apa, apakah perpajakannya oke, mungkin juga bisa tornadonya datang dari perpajakan, dan juga tornadonya datang dari satu kompetitor besar yang datang yang buka persis di sebelah kita, itu juga bisa. Jadi just be ready dan enjoy the process, menurut saya gitu. Oke, thank you Pak Siva. Jadi mau itu menjadi supplier ataupun membuka coffee shop sendiri pasti punya challenge yang beda-beda ya, pasti sesuai marketnya juga. Oke deh. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Siva nih. Oke, yes, dari Ricky dari Kediri. Oke, tips and triknya dong Pak untuk motivasi agar pede membangun satu bisnis coffee shop di mana di area Kediri ini sudah banyak juga yang membangun coffee shop. Iya. Oke, boleh. Semua yang disajikan adalah sesuatu yang kita benar-benar suka. Jadi kita dulu di Amsterdam itu menunya juga cuma 3 atau 4. Kita bahkan dulu mulainya cuma hot drinks. Jadi kita nggak punya yang es-esan. Karena setiap kali nyobain yang es, kita berasa menunya kurang cocok. Menu yang ada di coffee shop sebelah nggak wajib ada di coffee shop kita. Jadi waktu dulu zamannya ramenya es kopi susu gitu ya, semua berbondong-bondong buat es kopi susu. Tapi kan kalau memang kita benar-benar suka, ya silakan. Tapi kalau memang nggak suka dengan es kopi susu ya, kenapa mesti jualan es kopi susu? Jadi mesti menyajikan sesuatu yang kita benar-benar suka. Dan ada beberapa coffee shop di Malang yang cukup idealis yang waktu itu nggak mengikuti tren es kopi susu, dan mereka benar-benar survive dan
produknya memang benar-benar jadi enak banget, produk mereka sendiri. Itu fokus di produk jualannya kita, itu mesti sesuatu yang kita benar-benar bisa enjoy, karena customer juga bakal bisa tahu kalau kita tuh jualan for the sake of profit aja, apa ada ada passion di dalamnya. Itu bahkan kalau kalau teman-teman lihat menu-menu di Amsterdam itu, bahkan ada yang harganya kadang nggak masuk akal. Kalau teman-teman bilang kita kemarin cappuccino 12.000, itu kenapa? Karena memang konsep bisnisnya di Amsterdam kita memang mengejar volume. Jadi kita sebenarnya kayak pabrik Amsterdam. Jadi kalau kita customer-nya nggak banyak, nggak rame juga. Oke, agak hilang sedikit ya sinyal Kak Viva. Halo Kak Viva, kameranya masih on nih, cuma suaranya hilang ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, ada yang bertanya lagi nih, nanti kita jawab ya yang di chat box dari Mas Muhammad Hidayatullah. Oke, halo Kak Viva, tadi Loh sempat ya, kayaknya terputus kayaknya Pak. iya kayaknya internet ya. Sampai mana tadi ya? Gak apa-apa, Oke, gak apa-apa. pokoknya Oke, intinya lanjut iya. aja Pak. Pokoknya intinya adalah jualan produk yang kita benar-benar suka. Kalau kita kita nggak suka dengan produknya, kita paksa sampai dijual juga, pada akhirnya kita nggak bakal pede, nggak bakal yakin untuk menjual produk itu. Itu Oke. ya. Dan industri kopi ini cukup enak kok sebenarnya. Kita mau belajar, kita mau nanya eh, detail-detail yang cukup krusial itu biasanya sesama coffee shop mereka saling share. Bahkan eh, kopi itu cukup menarik karena 80% dari kopi itu air. Jadi manipulasi air, manipulasi susu itu bisa menghasilkan kopi-kopi yang enak, yang mungkin customer suka. Itu. Jadi itu sering kita, kalau misalnya ada customer datang nanya, di sini pakai susu apa, kok bisa enak banget, itu ya, setiap coffee shop memang pasti cerita, pasti nge-share. Oh, kita fresh distill kopinya apa-apa. Itu. Oke, thank you Kak Vita. Jadi dimulai dari hobi itu juga ya, apa sih yang kita sukain gitu. Sebagai pribadi kita suka dulu nih, baru pasti niat untuk build coffee shop itu muncul ya. Iya. Oke deh, sip. Ini pertanyaan terakhir Pak dari chatbox ya, dari Mas Muhammad Hidayatullah. Lebih baik mengalokasikan dana untuk branding atau mengalokasikan dana untuk interior kedai? Boleh Kak. Oke, sorry. Pertanyaannya tadi yang pertama untuk apa? Lebih baik mengalokasikan dana untuk brandingan, atau untuk interior kedai? Oke. Sebenarnya branding dan marketing itu boleh dikata itu ada cara dengan uang, ada cara dengan tanpa uang. Jadi segala sesuatunya menurut saya nggak bisa eh, dinominalkan dengan uang. Jadi contohnya sebagai eh, branding branding Amsterdam itu ya, kita mungkin 4-5 tahun pertama itu kita zero zero cost, karena modelnya pakai saya sendiri, kita cari-cari cara brandingnya dari internet, kita belajar dan kita implementasikan. Sebenarnya bahkan zero cost, tapi a lot of time. Gitu. Eh, jadi uangnya bisa dialokasikan untuk pengembangan bisnisnya, untuk mungkin penambahan peralatan, pembelian bahan baku dan sebagainya, tapi brandingnya bisa dibentuk seiring dengan jalannya waktu. Jadi kayak misalnya contoh apa ya, Starbucks gitu ya. Starbucks itu mereka punya tagline. Apakah bisnis kita mempunyai tagline juga? Kan nggak ada kan. Nah, itu mungkin bisa dimulai dari tagline. Apa sih yang benar-benar kita create? Jadi kalau Starbucks itu
second home ya, second home. Kamu mau kerja, mau duduk dari pagi sampai malam di situ, cuma beli minum sekali, itu juga nggak masalah. Atau kayak di Amsterdam, kita tagline-nya semua bisa ngopi enak. Itu kan sebenarnya cerita yang dibawa oleh brand Amsterdam. Oh ternyata kopi-kopi yang disajikan di Amsterdam, harapannya adalah kopi enak, dan semua bisa ngopi enak dicapai dengan cara pricing yang lebih murah. Itu kita dapat di situ. Ada beberapa teman yang mungkin kemarin ya, tempat melepas lelah, selain itu juga bisa. Jadi brandingan itu zero cost sebenarnya. Cuma seberapa kreatif dan cerita apa yang pengen kita bawa. Cerita itu yang kita perlu sampaikan ke customer, dan gimana cara delivery cerita itu ke customer. Itu branding. Dan dengan branding, ketika customer melihat produk marketing kita di lapangan, mereka percaya dengan brand kita dan mereka datang. Itu gimana cara mendatangkan customer itu melalui branding dan marketing, penjualan terjadi melalui sales. Mungkin menjawab. Oke, semoga menjawab ya, Mas Muhammad Hidayatullah. Jadi sebenarnya kalau branding pun nggak semua tentang dana ya, pasti Pak ya. Ada hal-hal lain yang bisa dioptimalkan juga nih untuk branding usaha teman-teman. Oke deh, sip. Kalau gitu mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas di sesi Q&A ini. Mungkin sebelum kita closing, boleh Pak Siva, karena udah 1 jam nih, pas banget ya waktu kita ya. Mungkin boleh closing statement dong dari Pak Siva gitu ya, untuk tips and tricks gitu ya, untuk teman-teman yang mungkin sudah ada coffee shop-nya gitu ya, sudah ada usahanya, atau mungkin ya bagi yang belum juga nih. Boleh Pak untuk closing statement-nya. Oke. Silahkan. Mungkin teman-teman bisa cari cerita apa yang pengen dibawa ke bisnis itu, dan lakukan dengan sepenuh hati. Jadi semua yang dilakukan dengan sepenuh hati pada akhirnya bakal menghasilkan sesuatu pada waktunya. Dan bisnis ini adalah maraton, bukan sprint. Jadi kita mesti reserve energi untuk bisa berlari dan menyiapkan usaha ini untuk generasi ke generasi. Jadi ini adalah maraton, bukan sprint. Yang perlu diingat. Oke deh, sip. Terima kasih Kak Siva untuk sharingnya di hari ini. Terima kasih sudah mengisi ruang maju ya untuk kali ini. Semoga teman-teman Maju Premis yang sudah datang juga mendapatkan ilmu-ilmu ya, gimana Kak Siva ini owner Amsterdam di Malang. Mungkin teman-teman yang ke Malang juga boleh mampir ke Amsterdam gitu ya. Siapa tahu ketemu Pak Siva nih di sana. Oke deh, jangan lupa juga ya teman-teman, karena tim Maju juga akan tetap bagi-bagi hadiah bagi teman-teman yang beruntung. Jangan lupa diposting di sosial media, terutama di Instagram, dan di Instagram Story jangan lupa tag @serudimaju, dan boleh juga nih tag @Amsterdam ya, tadi Instagramnya sudah pasti kita share. Oke deh, kalau begitu mungkin kalau dari Pak Siva sudah cukup, dari teman-teman juga sudah cukup Q&A-nya. Aku remind kembali di mana Ruang Maju dan Kelas Maju ini akan selalu hadir di setiap hari Jumat pukul 15 WIB sampai 16 WIB. Jadi teman-teman silahkan di-spare ya waktunya selama 1 jam di setiap Jumat. Jadi teman-teman bisa dapat ilmu bareng-bareng dan diskusi bareng-bareng nih terkait Maju juga. Oke deh, mungkin dari aku, Indira Rahel, pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk Pak Siva sudah mengisi materi kali ini. Selamat sore, selamat pagi. Terima kasih semuanya. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital.
Karena itu kami di marketing dan sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.